Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Ibrahim, atau di akun IG saya, di Instagram saya, akunnya adalah Opik Ibra 30. Saya adalah peserta webinar buku 7 Keajaiban Rezeki yang dibawakan oleh motivator kita, Bapak Ipo Santosa. Dan saya adalah guru yang selama ini juga sangat terinspirasi dengan karya-karya beliau, dengan buku-buku beliau, terutama sejak saya membeli buku 7 Keajaiban Rezeki dan buku-buku lain karya Bang Ipo Santosa sangat menginspirasi saya untuk mengabdi di dunia pendidikan dengan memanfaatkan atau memberdayakan otak kanan. Kali ini saya akan mencoba untuk meresume apa yang saya tangkap dan sangat menginspirasi saya dari apa yang Mas Ipo Santosa sampaikan di webinar buku 7 Keajaiban Rezeki hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 kemarin sekitar pukul 16 sampai dengan pukul 17. Paling tidak, inti materi daripada webinar buku 7 Keajaiban Rezeki tadi adalah, yang pertama adalah golongan kanan. Ya, golongan kanan ini punya 3 ciri khas. Yang pertama, fleksibel, jadi tidak harus urut. Yang kedua adalah imajinatif, punya impian yang besar. Kemudian kreatif dan inovatif, alias luwes. Nah, ini saya suka banget dengan yang bagian-bagian ini. Nah, beliau juga mengatakan bahwa buku ini adalah ilmu tentang mengisi, ya. Kemudian juga ada yang saya garis bawahi adalah yang bikin bocor rezeki adalah 3D. Apa saja? Dengki, dendam, dan dongkol. Nah, itu benar-benar saya dengerin apa yang Mas Ipo Santosa sampaikan. Kemudian yang kedua adalah pelangi ikhtiar. Nah, pelangi ikhtiar ini beliau hanya menyampaikan cukup dengan kata ikhlas. Nah, ikhlas ini adalah nanti harus berkaitan dengan lapang dada. Kalau sudah lapang dada, maka insya Allah akan lapang rezeki. Nah, seperti itu kata beliau. Kemudian yang ketiga adalah simpul perdagangan. Simpul perdagangan di sini beliau menginisialkan dengan huruf M sama dengan money. Kemudian M itu artinya move, artinya gerakan. Kaitannya dengan itu, beliau mengutip daripada Robert Kiyosaki yang menyampaikan 4 pilar. Yang pertama adalah produksi, kemudian yang kedua adalah SDM, sumber daya manusia, yang ketiga adalah finance, yang keempat adalah marketing. Dan Mas Ipo Santosa menandai keempat pilar yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki itu dengan mengatakan demikian, bahwa produksi itu adalah wilayahnya otak kiri atau oki. Kemudian SDM itu adalah oka-oki, otak kanan, otak kiri. Kemudian finance itu otak kiri atau oki. Dan marketing adalah dunia otak kanan, ya. Oleh karena itu Mas Ipo Santosa menyarankan untuk lebih mengedepankan atau mendahulukan marketing, ya, otak kanan dulu. Dan jauh lebih dahsyat untuk segera menghasilkan rezeki. Itu kata beliau. Keren. Kemudian yang kelima, beliau juga menyampaikan 5 syarat produk di era pandemi COVID-19 yang bisa kita jual, ya. Yang pertama syaratnya kata beliau adalah berupa barang, bukan jasa. Kalaupun jasa mungkin zoomable, ya, zoomable. Kemudian yang kedua adalah deliverable, jadi barang-barang yang mudah dikirim. Yang ketiga adalah barang cepat habis. Kemudian yang keempat adalah jangan jual sendiri, kalau bisa jual kepada para penjual. Dan yang kelima adalah jangan dulu produksi, ya, seperti itu. Nah, ada juga kata-kata yang saya garis bawahi, yaitu istilah PROM yang Mas Ipo sampaikan. Segera terapkan, segera berefek agar fadilah langsung terasa. Kemudian makin segera makin baik. Kemudian segera praktek maka segera efeknya, ya. Kemudian yang intisari yang keempat, ya, sepasang bidadari. Nah, ini yang saya paling suka nih. Bidadari yang pertama adalah ibu kandung kita atau ibu mertua kita. Kemudian yang kedua adalah bidadari kedua kita adalah istri kita atau pasangan kita. Nah, 2 kata kunci di sini, selaras dan berbakti, kata beliau. Dan ada kalimat yang saya suka juga, yaitu berbakti mengundang rezeki, durhaka mengundang petaka. Nah, keren kan? Dan yang kelima adalah intisari dari materi webinar 7 Keajaiban Rezeki adalah perisai langit. Sedekah. Sedekah boleh ikhlas, boleh diam-diam, boleh jor-joran, ya. Sedekah rutinkan dan tingkatkan. Itu kata beliau, ya. Jadi ini adalah intisari yang bisa saya sampaikan dari hasil webinar kemarin, hari Sabtu kemarin, tanggal 6 Juni kemarin 2020. Yang pertama adalah tentang golongan kanan, yang kedua adalah tentang pelangi ikhtiar, yang ketiga adalah simpul perdagangan,
Yang keempat adalah Sepasang Bidadari, dan yang kelima adalah Perisai Langit. Terima kasih Mas Ipo, motivasinya luar biasa, dahsyat. Minimal saya akan juga mulai berdagang kecil-kecilan. Namun demikian, selama puluhan tahun saya mengajar, saya memanfaatkan motivasi dari Anda dengan memanfaatkan belahan otak kanan. Memang hasilnya luar biasa, imajinatif, fleksibel, kreatif, inovatif. Saya sudah membuktikan sendiri. Salam buku 7 keajaiban rezeki. Keren.